Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya menampilkan simulasi supervisi akademik dari praobservasi dan pasca observasi. Dengan saya, Erni sebagai supervisor dan Yeni sebagai guru. Assalamualaikum Bu Yeni. Salam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Saya ingin ngobrol, ya santai sajalah, tentang rencana mengajar Ibu nanti. Tujuannya supaya kita sama-sama di sini belajar ya, bukan menilai. Nah, bagaimana perasaan Ibu nih sebelum mengajar? Iya Bu, karena mau diobservasi sama Ibu, jadi perasaan saya agak gugup Bu. Oh gitu. Sedikit gugup. Nah, iya baik-baik. Nah, kalau kita membayangkan hasil belajar nanti, apa yang ingin anak-anak kita capai pada 3 hal ini, yaitu memahami, kemudian mengaplikasikan, dan merefleksi. Cuma lebih ke tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Betul sekali. Tujuan pembelajaran yang ingin yang akan dicapai. Iya. Yang pertama, anak-anak dapat memahami rumus keliling dan luas. Kemudian aspek mengaplikasinya, anak-anak mampu mengaplikasikan soal nyata, dan aspek refleksinya, anak-anak peserta didik mampu merefleksikan dengan membandingkan cara penyelesaiannya. Begitu ya. Nah, supaya lebih konkret lagi, aktivitas apa yang Ibu siapkan untuk mencapai tadi anak memahami, anak bisa mengaplikasikan, dan anak bisa merefleksi? Oke. Untuk aspek memahami, yang kegiatan yang akan dilakukan adalah membaca contoh soal, kemudian kegiatannya ada diskusi kecil, kemudian dengan menjawab pertanyaan. Kemudian untuk aspek mengaplikasi, kegiatan yang dilakukan adalah mengukur halaman sekolah, mengerjakan LKPD, dan membuat poster. Wah, luar biasa, persiapannya sudah mantap. Nah, alat atau media yang akan digunakan menurut Ibu yang paling membantu supaya nanti kegiatan ini berjalan dengan nyata dan lancar? Alat bantunya saya menggunakan meteran, iya. Kemudian ada LKPD juga, kemudian ada gambar berbagai macam bangun datar. Oh begitu, banyak juga ya, alhamdulillah. Nah, kalau nanti sudah berjalan kegiatan ini, dari mana Ibu bisa tahu anak-anak itu benar-benar paham? Mungkin dari hasil diskusi kelompok, kemudian hasil pengerjaan LKPD, kemudian dari catatan refleksi. Itu bisa dibuktikannya nanti. Itu. Nah, dari semua rencana tadi, bagian mana yang menurut Bu Yeni itu paling penting untuk kita amati bersama? Kalau menurut saya mungkin bagian saat anak-anak mengaplikasikan konsep keliling dan luas. Baik, mudah-mudahan nanti saat kita observasi semuanya bisa berjalan sesuai rencana ya yang sudah Ibu Yeni siapkan tadi. Dan mudah-mudahan tidak ada halangan atau apapun itu hambatan kita di kelas ya. Terima kasih. Silakan Ibu bisa kembali untuk mempersiapkan kegiatan berikutnya. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Yeni. Terima kasih sudah datang kembali nih, kita ketemu lagi di sini. Nah, tadi kan kita sudah melaksanakan observasi ya di kelas Ibu. Nah, tentunya kita akan merefleksi di pasca observasi ini ya. Baik. Nah, Bu Yeni, bagaimana perasaan Ibu nih ketika tadi saya mengamati kegiatan pembelajaran di kelas Ibu? Aduh Bu, karena diobservasi langsung oleh Ibu ya, yang saya rasakan gugup Bu. Tapi alhamdulillah Bu, dengan seiring berjalannya pembelajaran, gugupnya hilang Bu, dan ya,
biasa aja. Alhamdulillah. Semoga ini tidak sampai mengurangi semangat Ibu dalam Insya Allah tidak, Bu. pembelajaran nanti ya yang berikutnya. Baik, saya perhatikan tadi anak-anak itu antusias sekali waktu praktik ya, terutama ketika praktik mengukur halaman. Anak-anak yang biasanya senang lari-lari, tadi betul-betul fokus terlihat ya. Nah, itu adalah salah satu kekuatan dari pembelajaran Ibu. Saya sangat senang sekali melihat tadi banyak sekali ya perubahan pada anak-anak kita. Ternyata mereka luar biasa dengan guru yang super hebat. Iya Bu, alhamdulillah ternyata anak-anak itu dengan mengukur halaman secara langsung itu mungkin pengalaman yang berbeda bagi anak ya. Betul. Jadi anak-anak terlihat antusias mengikuti pembelajaran, tidak ada yang bercanda, ini semuanya fokus gitu ya. Mungkin saya nggak tiap hari ya Bu ya mengajak anak-anak langsung keluar gitu kan. Iya, Jadi betul. ketika anak-anak belajar di luar, anak-anak terlihat lebih antusias. Alhamdulillah. Nah, kalau melihat proses tadi, menurut Ibu, bagian mana yang paling berhasil? Apakah saat anak memahami? Apakah saat anak mengaplikasikan? Atau pada saat anak merefleksi? Kalau menurut pengamatan saya, sepertinya anak-anak terlihat lebih antusias itu ketika mengukur halaman secara langsung, mungkin pada tahap aplikasi ya Bu ya. Oh begitu, iya betul. Kemudian anak-anak juga terlihat antusias ketika sedang diskusi tentang konsep luas dan keliling, serta itu bangun datar ya Bu ya. Iya. Disajikan beberapa gambar bangun datar dan dengan objek-objek keseharian siswa. Oh jadi yang kontekstual ya, yang ada di sekitar siswa. Betul. Benar luar biasa, sudah ada mulai peningkatan ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kalau ada langkah kecil yang bisa nanti dicoba agar refleksi anak itu lebih muncul, ya meskipun kita waktunya ternyata singkat ya, apa yang bisa Ibu lakukan? Ya mungkin tadi kekurangannya bukan refleksi ketika tahap refleksi tidak semua anak bisa menyampaikan refleksinya ya. Iya. Mungkin untuk kedepannya saya akan membuat pertanyaan refleksi yang lebih singkat, namun bisa mewakili seluruh siswa, bisa dijawab dengan mudah oleh seluruh siswa. Seperti itu. Baik. Bagaimana kalau seperti itu? Ya, kita coba. Mudah-mudahan nanti akan ada perubahan yang lebih baik lagi, terutama kita melatih komunikasi ya, komunikasi dua arah, nanti dari refleksi terlihat, dan juga kita bisa melihat apa yang harus kita kuatkan dan apa yang harus kita perbaiki. Nah, untuk jangka panjang, untuk rencana jangka panjang Ibu, supaya Ibu makin percaya diri dengan model project tadi ya, model pembelajaran tadi kan sudah cukup menampilkan hasil yang lumayan ya dibanding yang model-model sebelumnya. Nah, dukungan atau pelatihan apa yang paling Ibu butuhkan nanti? Kalau yang saya rasakan nih sekarang Bu ya, saya agak mengalami kesulitan dalam membuat LKPD Bu. Dalam membuat LK ya. Jadi dimulai dari merumuskan tujuan perjalanannya, jadi mengaitkan bagaimana merumuskan LKPD yang bagus sesuai dengan tujuan itu seperti apa. Saya mengalami kesulitan Bu. Mungkin yang saya butuhkan, saya ingin kedepannya Ibu mengadakan pelatihan terkait penyusunan LKPD. Baik, mudah-mudahan kita bisa merencanakan segera ya. Insya Allah semuanya akan mudah-mudahan bisa difasilitasi ya oleh semuanya. Baik, kalau begitu menurut Ibu apa satu hal yang nanti harus Bu Yani tetap pertahankan dan satu hal yang mungkin yang perlu Bu Yani tingkatkan terutama di pertemuan berikutnya? Mungkin yang akan saya pertahankan
karena tadi lihat anak-anak begitu antusias Iya, ketika praktek langsung ya Bu. betul. Mungkin itu yang ingin saya pertahankan. Kemudian yang harus saya tingkatkan dalam hal refleksi Bu, Betul. karena ya tadi yang sudah saya sampaikan tadi, jadi tidak semua saat pembelajaran tadi tidak semua anak dapat menyampaikan refleksinya. Iya. Jadi ya di pembelajaran selanjutnya mudah-mudahan saya bisa meningkatkan aspek refleksi itu. Amin, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Nah, jadi rencana Ibu ke depannya tadi ingin atau membutuhkan pelatihan, terutama dalam hal menyusun LKPD ya. Betul. Kemudian menyusun bagaimana sih cara kita merefleksi supaya betul-betul apa yang anak rasakan, anak dapat itu bisa disampaikan secara lisan. Karena memang anak-anak kayaknya komunikasinya ya yang memang kita harus latih kembali. Kemudian Bu Yeni juga memiliki satu aspek yang harus dipertahankan tadi ketika menyajikan pembelajaran dengan proyek, membawakan model pembelajaran itu dengan sangat-sangat menarik buat anak-anak Ibu ya. Dan tadi ada yang harus diperbaiki, berarti Ibu sudah siap ya untuk memperbaiki bagaimana cara merefleksi yang lebih kuat lagi supaya bisa menggali Insya Allah Bu. pemahaman anak. Baik Bu Yani, terima kasih. Iya Ibu. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita komunikasikan hari ini mulai tadi dari praobservasi sampai Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas hingga kita bertemu lagi di sini untuk refleksi ulang ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti membawa manfaat. Amin. Kita bukan hanya manfaat untuk kita ya, tapi juga untuk anak-anak kita. Dan semoga pembelajaran Ibu kedepannya akan semakin baik lagi. Iya Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam.